Shalom. Kali ini saya mau membahas tentang antara celana dalam dengan kebenaran firman Tuhan. Karena beberapa tempat atau di daerah ada yang percaya bahwa apabila menggunakan celana dalam terbalik, maka celana dalam itu akan berkuasa dan celana dalam itu akan dijadikan sebagai penangkal ilmu, atau misalnya ada orang yang mau ingin mencelakakan kita lewat beberapa ilmu-ilmu gaib atau jimat, mantra, sihir. Ah, jadi ada orang yang percaya apabila saya menggunakan celana dalam dengan terbalik, maka saya akan jauh daripada hal-hal demikian. Bahkan bukan masalah celana dalam. Ada juga orang yang menggunakan pakaian kotor atau celana dalam apabila hujan terlalu besar, atau misalnya hujan disertai dengan petir, disertai dengan kilat, guntur. Jadi kalau misalnya uh, celana dalam itu dibuang di atap rumah, maka hujan itu akan berhenti. Tetapi satu hal yang saya mau tegaskan, bahwa tidak ada sangkut pautnya antara celana dalam dengan hujan berhenti. Tidak ada sangkut pautnya antara memakai celana dalam terbalik lalu orang itu tidak kena yang namanya kecelakaan. Tidak ada sangkut pautnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dan kembali kepada hal-hal rohani, terlebih kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan apabila supaya kamu dijauhkan, tidak boleh tidak kena kecelakaan, tantangan, tidak kena yang namanya ilmu-ilmu lain yang mencelakakan kita, harus menggunakan jalan dalam. Tidak ada satu ayat pun mengatakan seperti itu. Tapi justru Alkitab mengatakan, jikalau Anda mau supaya hidupmu dilindungi, dijaga, dan diberkati, hanya satu cara, yaitu percaya kepada Yesus, percaya kepada kuasa Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan melindungi, Roh Kudus akan menolong, dan Roh Kudus akan memberkati. Jadi saya hanya tertawa-tertawa saja. Ada beberapa teman atau di beberapa daerah yang percaya bahwa celana dalam itu punya kuasa. Celana dalam punya ilmu lain yang bisa menolong, menangkal apabila ada orang yang ingin mencelakakan kita. Sehingga kebanyakan orang kalau pakai celana dalam, dia pakai dengan terbalik. Nah, kalau menurut saya tidak ada sangkut pautnya. Justru Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang punya beban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau. Dan percayalah, apabila engkau keluar masuk, apabila engkau percaya kuasa Tuhan melindungi dan memberkati, pasti ditolong. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa saya bisa sharing mengenai antara kuasa celana dalam dengan kuasa Tuhan. Jadi saya bisa memberikan tema kecil bahwa antara kuasa celana dalam dengan kuasa Tuhan. Tetapi celana dalam tidak punya kuasa, tidak ada sangkut pautnya dengan kuasa Tuhan. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa ada apabila menggunakan celana dalam dengan keadaan terbalik, maka kita akan dilindungi dari berbagai macam tantangan dan hambatan hidup ini. Bahkan ada satu lagi yang terlalu populer sekarang, khususnya di budaya Sumba, dan saya tidak terlalu tahu apakah di budaya lain atau daerah-daerah lain sama seperti yang dialami oleh kita di Sumba,
yaitu mengenai orang mati. Kalau misalnya orang mati, dia meninggal, lalu kemudian selama dia meninggal itu hujan terus menerus dan tidak pernah berhenti. Ada orang yang percaya apabila ambil dia punya baju lalu buang di atap rumah, maka hujan akan berhenti. Itu banyak yang percaya itu. Tapi sebenarnya apa kuasa orang mati? Dan apa hubungannya antara baju orang mati dengan hujan berhenti? Tidak ada. Dan banyak yang bilang bahwa kalau hujan berhenti, itu air matanya orang mati. Atau kalau hujan turun itu air matanya orang mati. Apa sangkut pautnya? Alkitab tidak pernah mencatat bahwa air mata orang mati punya kuasa untuk memberhentikan hujan. Tidak ada. Yang berhak menurunkan hujan dan memberhentikan hujan hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang punya kuasa. Karena Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Dia berhak menurunkan hujan dan dia berhak pula untuk memberhentikan hujan. Bukan pakaian orang mati yang bisa memberhentikan hujan. Itu hal-hal yang seperti ini yang perlu kita luruskan secara bersama, supaya jangan kita beriman kepada celana dalam yang dipakai terbalik. Jangan kita beriman kepada pakaian orang mati yang dibuang di atap rumah yang membuat hujan berhenti. Itu perlu kita melihat secara bersama kebenarannya. Kalau berasal Alkitab, yang berhak memberhentikan hujan, yang menurunkan hujan hanya Tuhan, bukan pakaian orang mati. Yang melindungi kehidupan kita, yang menolong hidup kita adalah Tuhan. Hal yang lain bukan lagi, yang aneh-aneh yang sering terjadi mengenai nama keras. Yang memiliki nama keras, pertama, kita kalau belum percaya atau belum masuk Kristen, itu kita punya nama lembut. Kemudian ada lagi nama keras. Dan setelah dibaptis ada nama Nasrani. Itu sebenarnya itu hanya budaya kita. Tetapi justru karena ada nama keras, nama adat itu dianggap sebagai nama yang terlalu sakral, dianggap terlalu punya kuasa nama itu. Kalau sebut itu, jadi banyak orang yang tidak senang, tidak suka, bahkan pertengkaran, menimbulkan perkelahian. Bahkan ada yang mengimani bahwa apabila nama keras itu disebut, maka ada yang yang membuat orang itu sakit, membuat orang sakit, yang mengakibatkan nanti justru dianggap harus potong babi, potong ayam, harus potong hewan supaya dia punya tamu itu jangan marah. Jadi dianggap nama keras itu adalah nama yang diberikan oleh leluhur yang memiliki kuasa, dan apabila disebut maka akan menimbulkan masalah. Kalau kita lihat dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kita juga orang Sumba, jangan menyebut nama keras orang dengan sembarangan. Tetapi masing-masing punya kuasa, kata orang Sumba. Tapi menurut saya, nama yang diberikan oleh nenek moyang kita, khususnya orang Sumba, tidak punya kuasa. Jadi kalau saya, nama itu diberikan untuk apa? Supaya disebut. Nama itu diberikan supaya disebut. Lalu kalau disebut namanya, justru marah, justru emosi, maka menimbulkan perkelahian,
menimbulkan pertengkaran yang berakhir dengan pembunuhan. Tapi sebenarnya kalau zaman perjanjian lama, kenapa Allah di situ dikatakan bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Jangankan melihat Allah, menyebut namanya tidak boleh sembarangan. Makanya dalam perjanjian lama ada beberapa nama-nama yang disebut oleh manusia pada zaman dulu diganti nama Allah. Maka ada yang namanya El Shaddai, ada yang namanya Jehovah, ada yang namanya Elohim. Itu kenapa? Karena nama Allah itu tidak boleh disebut dengan sembarangan. Karena tidak pantas manusia menyebut nama Tuhan Allah, karena Allah itu sangat berkuasa. Jadi sebenarnya tidak harus sangkut pautnya nama manusia, kita khususnya orang Sumba, kalau disebut lalu membuat orang sakit. Bahkan lebih anak-anak kecil kalau sebut nama kerasnya, lalu tiba-tiba dia panas, lalu dia bilang dia punya tamu yang marah, tamunya yang sudah meninggal. Maka pergi dulu di kuburan, simpan sirip pinang, ngomong dengan itu dia punya kakek nenek yang sudah meninggal, lalu minta maaf di situ supaya sembuh atau turun dari panas atau misalnya sakit daripada anak itu. Sebenarnya bukan seperti, tidak ada sangkut pautnya. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita iman. Coba kalau kita beriman kepada Yesus, iman kepada Kristus, maka hidup kita baik-baik saja. Tidak perlu beriman kepada manusia yang terbatas, tetapi berimanlah kepada Yesus yang tidak pernah terbatas kuasanya. Saya pikir